Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Sekian jauh pembacaan kita. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ada satu salam juga yang tak kalah penting di saat ini, yaitu salam sehat bagi kita semua. Sebelum masuk lebih jauh dalam renungan kita pada saat ini, marilah kita saling menyapa di kanan dan di kiri kita dan ucapkan, "Tuhan memberkatimu." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sapaan kita terhadap satu dengan yang lain adalah satu ungkapan kasih yang saling menguatkan kita. Bahwa di tengah keterbatasan ruang gerak pada saat ini, ketika duduk harus berjarak dan harus memakai masker, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kita semua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali perenungan kita pada saat ini, saya akan buka dengan sebuah pengalaman yang terjadi di kampung saya. Pada tahun 2017, di kampung saya dihebohkan oleh sebuah keluarga yang mengakui bahwa mereka menolong Tuhan ketika memikul kayu salib. Mendengar hal itu, warga di kampung saya mengira ini hanya sebuah lelucon. Dan yang lebih menghebohkan lagi, mereka melakukan ritual penumbalan dan tumbalnya adalah anak mereka. Tetapi hal tersebut digagalkan oleh warga yang ada di kampung saya. Dan ternyata diketahui mereka telah terjebak dalam kuasa kegelapan setelah perjumpaan mereka dengan seorang turis di pesisir pantai. Setelah warga menggagalkan kejadian tersebut, keluarga ini melakukan hal-hal di luar nalar, sehingga warga terpaksa melaporkan mereka pada pihak kepolisian. Tidak lama, polisi datang dan membawa mereka ke kantor polisi. Tiba-tiba terdengar kabar mereka berhasil melarikan diri. Dan setelah itu, warga mencari keberadaan keluarga tersebut. Setelah pencarian yang cukup panjang, keluarga tersebut ditemukan di pesisir pantai. Warga dengan inisiatif menahan mereka dan memanggil pendeta untuk mendoakan mereka. Pada akhirnya, keluarga ini berhasil pulih setelah didoakan oleh pendeta. Jemaat yang terkasih, apa sebenarnya makna pengusiran setan oleh Yesus dalam pembacaan kita? Kekuatan terang akan selalu mengalahkan kegelapan. Kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Tetapi terkadang kita selaku manusia selalu berada pada posisi yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sehingga secara tidak langsung kita sebagai manusia ada di dalam kegelapan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti tidak mengasihi, melukai perasaan orang lain, dan di keluarga kita sebagai suami seringkali memukul istri, dan kita sebagai istri seringkali memukul anak-anak, dan kita sebagai anak-anak seringkali melawan orang tua kita. Hal-hal itu mungkin sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan kita. Dari kelakuan-kelakuan kita itu, kita sudah berada dalam kegelapan. Kita sudah tidak ada di dalam terang. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana kita harus hidup dalam kuasa terang? Jawabannya ialah kita harus hidup dalam kehidupan yang seturut kehendaknya. Contohnya, dengan kita harus saling mengasihi satu sama lain, atau kalau di kampung saya itu dinamakan dengan istilah mapalus, yang artinya budaya tolong menolong. Kita tidak boleh iri kepada sesama. Kita tidak boleh benci, dan yang terpenting, kita tetap setia dengan segala firman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apalagi sekarang kita berada pada era teknologi yang dimana kita bisa saja terpancing untuk melakukan kejahatan kapan saja dan di mana saja.
Oleh sebab itu, kita harus percayakan kehidupan kita ini kepada Tuhan agar kita tidak terjebak untuk melakukan kejahatan. Dengan berada dalam iman kepada Tuhan, kita dapat mengalahkan nafsu-nafsu untuk melakukan kejahatan di dunia ini. Sehingga kita akan selalu berada dalam terangnya yang abadi. Allah Sang Pemelihara memberkati kita sekalian. Amin.